aku akan membahas aplikasi turunan dalam bidang ekonomi. Di sini membahas tentang fungsi permintaan, penerimaan total, marginal revenue, dan juga elastisitas harga. Nah, soal ini itu sering muncul di ekonomi mikro. Jadi, penting untuk kita untuk memahami konsepnya dengan benar. Dan ini bentuk soalnya. Fungsi permintaan dan elastisitas. Fungsi permintaan suatu produk di sini ada bentuknya PX sama dengan 240 dikurang 8X. Di sini kita diminta untuk menjawab soal-soal berikut. Yang pertama yaitu untuk mencari fungsi penerimaan total atau RX. Yang kedua, turunan dari RX untuk mendapatkan MR atau marginal revenue, dan mencari nilai dari MR sama dengan 0. Yang ketiga yaitu bentuk fungsi elastisitas harga permintaan EP dengan rumus nanti saya jelaskan. Dan yang keempat yaitu menentukan apakah permintaan ini elastis atau inelastis pada X sama dengan 10 dengan jelas. Nah, di sini kita akan mulai menjawab soal yang pertama, yaitu tentang fungsi permintaan total atau RS. Nah, kita mulai dengan konsep dasar ekonomi. Nah, apa itu permintaan total? Jadi, permintaan total atau total revenue adalah seluruh uang yang diterima perusahaan dari penjualan barang dengan rumus umumnya yaitu RX sama dengan PX dikali X, dengan PX merupakan harga per unit dan X merupakan jumlah yang terjual. Maka uang yang masuk itu sama dengan harga dikali dengan jumlah barang. Nah, dari soal itu diketahui PX sama dengan 240 dikurang 8X. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus atas untuk mencari penerimaan total perusahaan tersebut. Nah, di sini tinggal dikali silang sama dengan X dikali 240 sama dengan 240X. X dikali min 8X sama dengan min 8X kuadrat. Dan ini hasil dari jumlah penerimaan total dari perusahaan. Nah, koefisien 240X ini menunjukkan penerimaan akan naiknya ketika jumlah yang dijual itu bertambah, dan koefisien negatif pada min 8X kuadrat ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah penjualan itu membuat harga menjadi turun, sehingga pada titik tertentu itu penerimaan mulai menurun. Kesimpulannya, dari RX ini merupakan fungsi kuadrat di mana mempunyai puncak maksimum. Selanjutnya di sini kita akan menjawab soal bagian yang kedua tentang marginal revenue. Nah, sebelumnya apa sih marginal revenue itu? Marginal revenue atau disebut MR, singkatannya MR, adalah tambahan penerimaan ketika kamu menambah satu unit barang yang terjual. Nah, secara sistematis nilai dari MR merupakan turunan dari R. Nah, sebelumnya pada nomor 1 kita kan udah nyari tuh nilai dari R-nya itu berapa? R-nya itu sama dengan 240X dikurang 8X kuadrat. Di sini kita tinggal mencari turunan dari si R ini. Jadi aduh pusing, malah baru pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. kita tinggal menurunkan dari hasil RX ini. Turunan dari 240X adalah 240, dan turunan dari negatif 8X kuadrat yaitu min
16X. Nah, hasil dari turunan ini merupakan nilai MR. Nah, di soal nomor 2 juga kita diminta untuk mencari nilai dari MR sama dengan 0. Nah, di sini kan kita udah ketemu nih nilai MR-nya. Tinggal masukin ke penjelasan yang ada di soal. Nah, 240 dan 16X-nya itu dimasukkan di bagian MR sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal pindah ruasin si 16X ini ke sini biar si tandanya itu enggak jadi min. Jadi 240 sama dengan 16X. Nah, di sini karena ini perkalian jadi bisa pindah ruas jadi pembagian. Jadi 240 per 16 sama dengan X. Maka nilai dari X akan sama dengan 15. Nah, ini merupakan hasil dari MR sama dengan 0. X itu merupakan unit, jadi artinya jika menjual 15 unit itu akan memaksimalkan penerimaan total. Menjual lebih banyak itu justru akan menurunkan si total revenue karena harga itu akan turun terlalu cepat. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 3 yaitu tentang fungsi elastisitas harga permintaan atau efek. Nah, konsep elastisitas harga, elastisitas itu untuk mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, dengan rumus untuk mencari elastisitas yaitu EP sama dengan P aksen dikali X per PX. Nah, sebelumnya yang di soal itu ada yang paling atas yang di sini si nilai dari PX-nya itu merupakan 240 dikurang 8X. Nah, untuk menyimpannya di sini kita tinggal turunin aja hasil dari PX ini. 240 kan diturunin itu jadi 0. Sedangkan ini bisa diturunkan, jadi turunan dari PX itu akan bernilai min 8. Ini kita tinggal masukin ke dalam rumus ini. Jadi turunan dari PX yaitu min 8 dikali dengan X, jadi min 8X per PX nya kita tinggal salin dan tempel ke sini di 240 dikurang 8X. Nah, di sini kita tinggal menyederhanakannya dengan membagi dengan faktor 8. Jadi akan sama dengan min X per 30 dikurang X. Nah, ini baru hasil dari elastisitas, belum ke nilai. Nah, untuk materi elastisitas kan di sini elastisitasnya itu negatif. Jadi jika elastisitas negatif itu karena hukum permintaan. Nah, tetapi yang dilihatnya bakalan nilai si absolutnya. Nah, kita belum menemukan nilai absolutnya. Nah, di materi ekonomi jika elastisitas itu lebih dari 1 itu disebut elastis. Jika nilai elastisitas itu kurang dari 1 itu termasuk inelastis, dan jika nilai elastisitas itu sama dengan 1 itu disebut unit elastis. Elastis itu berkaitan dengan erat dengan strategi harga. Nah, di sini kita akan menjawab soal yang nomor 4 itu menentukan apakah si permintaan ini elastis atau inelastis pada X sama dengan 10. X ini merupakan unit. Kan tadi terakhir dari jawaban nomor 3 itu nilai elastisnya itu sama dengan
min X per 30 dikurang X. Nah, di sini kita akan mencari nilai absolutnya. Ini kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan si nilai X ini ke dalam rumus. Jadi EP 10 sama dengan, tinggal kita masukin ke dalam rumus. Di X-nya itu adalah min 10 per 30 dikurang 10 sama dengan min 10 per 20 akan menghasilkan min 0,5. Nah, karena hasil elastis itu biasanya tidak bisa negatif, jadi kita akan merubah si negatif ini akan menghasilkan 0,5. Jadi nilai absolutnya itu 0,5. Nah, kita tinggal menentukan apakah ini itu elastis atau inelastis. Nah, kan biasanya untuk menentukan elastisitas itu dengan patokan angka 1. Nah, 0,5 itu kurang dari 1. Nah, jadi ini itu akan termasuk ke dalam inelastis. Nah, jadi kesimpulannya itu permintaan unit pada jumlah 10 itu adalah inelastis karena hasil dari perhitungan nilai absolutnya itu 0,5. Jadi makna ekonominya itu konsumen itu tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Juga perubahan harga itu dapat menyebabkan perubahan jumlah yang lebih kecil secara proporsional. Juga dalam kondisi inelastis ini, menaikkan harga itu justru akan meningkatkan total revenue karena penurunan jumlah yang terlalu signifikan. Artinya perubahan harga itu hanya menyebabkan sedikit perubahan pada jumlah yang diminta. Konsumen itu tidak akan terlalu sensitif gitu terhadap harga. Jadi dalam kondisi ini tuh perusahaan itu cenderung bisa menaikkan harga untuk meningkatkan total revenue. Dari soal-soal tersebut aku sudah merangkum jawabannya. Nah, untuk menjawab nomor 1 tentang penerimaan total, hasilnya itu akan sama dengan RX-nya itu sama dengan 240X min 8X kuadrat. Dan untuk mencari yang nomor 2 itu mencari tentang MR sama dengan 0 itu akan pada unit X sama dengan 15. Untuk nomor 3 tentang elastisitas yang akan menghasilkan dari rumus yang telah aku bahas, EP X sama dengan min X per 30 dikurang X. Nah, untuk nomor 4, pada unit atau pada X sama dengan 10, permintaan itu akan bersifat inelastis. Nah, dari analisis fungsi permintaan PX sama dengan 240 dikurang 8X, kita memperoleh poin-poin penting pada setiap nomornya. Untuk nomor pertama tentang fungsi penerimaan total, RX sama dengan 240X dikurang 8X kuadrat, yang artinya penerimaan perusahaan itu akan meningkat pada awalnya, tetapi setelah titik tertentu itu mulai menurun karena penurunan harga yang cukup besar. Nah, untuk nomor 2 tentang marginal revenue atau MR diperoleh turunan penerimaan total, yaitu MR sama dengan 240 min 16X. MR menjadi 0 pada X sama dengan 15, menandakan bahwa jumlah produksi atau penjualan optimal untuk memaksimalkan penerimaan total adalah 15 unit. Untuk nomor 3 tentang fungsi elastisitas harga permintaan adalah dari rumus itu EP X sama dengan min X per 30 dikurang X. Rumus ini itu menunjukkan bagaimana jumlah yang diminta itu berubah secara proporsional terhadap perubahan harga. Yang keempat, pada X sama dengan 10, nilai elastisitasnya itu sama dengan min 0,5. Nah,
sehingga permintaannya itu inelastis. Ini berarti si konsumen itu tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan harga hanya menurunkan permintaan sedikit. Perusahaan itu dapat memaksimalkan penerimaan pada X sama dengan 15 dan selama berada di titik inelastis seperti X sama dengan 10, itu menaikkan harga itu masih dapat meningkatkan penerimaan total karena konsumen itu tidak bereaksi terlalu kuat terhadap kenaikan harga yang terjadi. Nah, secara keseluruhan soal ini itu mengajarkan bagaimana konsep matematika seperti turunan dan fungsi kuadrat itu berperan sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Melalui analisis penerimaan, marginal revenue, dan elastisitas, kita itu dapat memahami bagaimana perusahaan menentukan harga, jumlah produksi, dan strategi untuk memaksimalkan profit ataupun pendapatan. Dengan memahami hubungan yang ada antara harga, jumlah barang, dan respon konsumen, kita itu bisa melihat bagaimana teori ekonomi diterapkan langsung pada situasi nyata dalam dunia bisnis. Semoga penjelasan ini membantu memperdalam pemahaman tentang konsep permintaan dan elastisitas, juga aplikasi turunan dalam bidang ekonomi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga pembahasan yang saya sampaikan bisa dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.